Shalom Jemaat HKBP Semarang Barat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita memulainya, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Epistel untuk pertanyaan kita malam ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 17, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 37. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat 1. Hapusanmu Tuhan, tolongmu, bilas di roh hatiku arsake, asini roh amina pambai nanu, posipanu apa ondingante. Hapusanmu Tuhan, hapusanmu Tuhan, jangan masuk asini roham, nasanari ko dia di parade, tungalani asin doi suci. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam pertanyaan sektor malam ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya,
Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mahola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah yang kita hadapi apapun itu sangat berpotensi membuat kita lemah. Lemah secara fisik dan juga lemah secara spiritual. Kita merasa gagal dan kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Akibatnya kita merasakan beban itu sungguh berat dan seperti kehilangan arah yang bisa menyebabkan putus asa. Dan tidak sedikit orang menjadi stres atau depresi karena tidak dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh terjebak dalam situasi seperti itu. Tetapi Elia sempat mengalami hal seperti itu. Elia merasa ditinggalkan Tuhan, merasa ketakutan, merasa sendiri. Tidak ada yang dapat menolongnya. Ketika dia diancam oleh Isabel, istri Ahab. Ini suatu puncak masalah yang dihadapi oleh Elia. Dia sangat ketakutan, maka dia sampai melarikan diri seperti di dalam nats ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah bertanya kepada Elia, "Apakah yang kau kerjakan di sini?" Kita lihat dalam nats tadi, Elia menjawab, "Bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Benarkah itu jawaban dari hatinya yang tulus? Tidak. Ternyata jawaban itu hanya ketidakjujuran. Dalam saat itu Elia sedang melarikan diri. Elia tidak mengakui kelemahannya. Justru balik dia menyerang Tuhan. Elia berkata bahwa dirinya bekerja sendirian, sedangkan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Elia menunjukkan bahwa hanya dia yang bekerja sendiri. Semua orang Israel murtad. Mezbah diruntuhkan. Semua nabi dibunuh. Dan dirinya akan dibunuh atau dia diancam. Maka dia bertanya, di mana Tuhan saat ini? Ini yang ditanyakan Elia. Dan Elia di sini salah menilai Tuhan. Dia beranggapan bahwa dia hanya bekerja sendirian. Allah tidak peduli. Banyak orang merasakan seperti itu ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Rasa putus asa menyebabkan Elia memandang pergumulannya sangat berat dan jawabannya pada Tuhan tidak tepat, bahkan berbeda dengan kenyataan. Kalau kita perhatikan dalam nats ini,
apa yang dikatakan Elia tidak benar dengan kenyataan. Dia berada dalam ketakutan dan rasa putus asa. Elia mengatakan kepada Tuhan, semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Faktanya tidak. Bahwa tidak semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Masih ada 7.000 orang yang setia. Bisa kita baca dalam ayat 10 dan ayat 14 dalam nats ini. Juga Elia melaporkan bahwa semua nabi dibunuh dan hanya tinggal Elia saja nabi di Israel. Faktanya masih ada 100 nabi Tuhan yang disembunyikan Obaja dan mereka terpelihara dengan benar. Saudara-saudara, keputusasaan Elia membuatnya tidak melihat tangan Tuhan yang sejak awal sebenarnya menjangkau hidupnya. Bahkan saat Elia takut dan putus asa, Allah sudah mengulurkan tangannya untuk menolongnya. Tetapi sangat disayangkan, Elia dibutakan oleh rasa putus asanya. Saudara-saudara, bahkan kalau kita lihat sepintas di perjanjian baru, para murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang serupa ketika mereka naik perahu digoncang badai dan hampir tenggelam. Mereka tidak mampu melihat Tuhan dengan benar ketika mereka ketakutan dan hampir putus asa. Justru mereka mengatakan Tuhan itu hantu. Di situ terlihat bahwa ketakutan mereka menutupi mata rohani mereka untuk melihat siapa yang bersama dengan mereka. Saudara-saudara, Tuhan tahu pergumulan Elia dan Tuhan pasti akan bertindak dalam keputusasaan Elia. Itu terbukti ketika dia mencoba melarikan diri. Malaikat Tuhan datang mengantar makanannya, mengantar minumannya, sehingga dia kuat berjalan sampai ke gunung Horeb. Tapi dalam hal ini juga Elia tidak sampai merasakan hal tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah bahaya putus asa. Putus asa menutup mata dan hati kita untuk dapat melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya. Kita harus ingat Tuhan hadir dan berbicara kepada kita setiap saat lewat firman-Nya. Dalam ibadah pribadikah, dalam ibadah keluarga, dalam ibadah minggu, bahwa di sana Tuhan menyapa kita dan Tuhan tetap menguatkan kita dalam segala situasi kehidupan kita. Memang jalan penderitaan, permasalahan, pergumulan banyak membuat orang meninggalkan jalan Tuhan. Banyak orang gagal dalam imannya. Namun kita harus ingat, nats ini menunjukkan bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah kehabisan orang. Bagaimanapun situasi yang dihadapi Elia, tapi Alkitab berbicara begitu dahsyatnya orang yang meninggalkan Allah. Tetapi Alkitab mencatat pada saat itu masih ada 7.000 orang yang setia pada Tuhan. Maka Allah mengatakan kepada Elia, kamu tidak perlu takut dan tidak perlu merasa sendiri. Maka Tuhan memerintahkan Elia, kembalilah ke jalanmu. Itu kata Tuhan kepada Elia. Kembalilah ke jalanmu. Kembali hidup di jalan panggilan itu. Dalam perkataan itu ada kuasa Allah dan kehadiran sesama orang percaya yang memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan pemeliharaan dan penghiburan yang meneguhkannya di jalan panggilan menghadapi berbagai ancaman penderitaan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan Tuhan kepada Elia juga senantiasa diarahkan kepada kita untuk mengajak kita mengevaluasi
apakah jalan kita masih di jalan panggilan kita sebagai orang percaya, ataukah sudah menjauhinya karena enggan menderita. Seseorang yang ingin hidup setia dalam jalan panggilannya harus rela meninggalkan kenyamanan dan juga keamanan semu demi panggilannya. Allah berkuasa memelihara hambanya di dalam berbagai penderitaan, karena memang orang yang setia di dalam imannya pasti akan dimenangkan oleh Tuhan. Maka saat Elia berada di tengah-tengah keputusasaannya, Elia ingin berjumpa dengan Allah. Namun Allah menjumpai Elia dengan cara seperti tidak biasanya. Allah tidak hadir dalam angin yang besar atau gempa sekalipun, seperti dalam nats tadi. Apakah melalui angin yang kencang, melalui gempa, melalui api. Allah tidak ada di sana. Tetapi saat angin sepoi-sepoi datang, Allah hadir di sana. Allah hadir di tengah-tengah ketenangan dan kedamaian. Di sanalah Allah kemudian memberikan firman-Nya kepada Elia. Dan dalam ketenangan itulah Elia kembali dikuatkan untuk setia melanjutkan tugas dan pelayanannya sebagai Nabi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keputusasaan menyebabkan kita salah menilai Allah. Salah menilai kondisi yang sebenarnya dan menghalangi mata dan hati kita untuk melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Maka bangkitlah dan bersemangatlah. Karena sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Tuhan tetap ada, dan sampai hari ini ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa putus asa di dalam berbagai masalah kehidupan kita. Apakah masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah mendidik anak, masalah studi atau masalah pekerjaan, dan banyak masalah-masalah yang lainnya. Dia ada dan menolong kita dengan cara Allah sendiri. Dan cara itu tidak pernah kita duga, tetapi kita harus yakin di luar jangkauan kita, di luar yang kita harapkan, diberlakukan Tuhan bagi kita. Yang penting menanti dengan iman, menanti dengan keyakinan. Jangan kita membanding-bandingkan atau mengharapkan pertolongan Tuhan seperti yang dialami orang lain. Bahkan membandingkan dengan pengalaman masa lalu. Kita harus mengingat, apapun pergumulan yang kita alami sekarang, Dia tetap ada menopang kita dan Dia siap sedia menolong kita dengan cara Tuhan. Asalkan iman dan pengharapan jangan pernah padam. Tapi itu harus menopang kita supaya kuat menghadapi segalanya. Allah itu maha hadir dan kita harus setia mengingat hal tersebut. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dengan firman-Mu yang menyapa kami malam hari ini. Elia yang merasa putus asa karena ketakutan diancam oleh Isabel. Dia melarikan diri dan bersembunyi. Tetapi Engkau Tuhan menyapa dia dengan kasih-Mu, menguatkan dia dalam kesendiriannya. Dan Tuhan memberangkatkan dia dengan damai sejahtera. Itulah Tuhan yang menjadi perenungan bagi kami. Di dalam berbagai masalah kehidupan kami percaya Engkau yang menopang kami, maka kami kuat. Roh Kudus-Mu tetap hadir menopang kami, maka kami bisa melewati semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah ke depannya dalam berbagai kehidupan yang kami hadapi, akan banyak dinamika kehidupan dan juga berbagai masalah yang pasti akan kami hadapi. Tolong kami Tuhan.
bukakan mata rohani kami, supaya kami jangan merasa kami sendirian, tetapi Engkau senantiasa hadir di samping kami, di tengah-tengah persekutuan kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, dalam setiap aktivitas kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua dalam keadaan sehat, terlebih di masa pandemi ini. Engkaulah yang menjaga kami Tuhan, Engkaulah menghilangkan ketakutan, kekhawatiran dari kami, tetapi yakinkan kami dengan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, apalagi yang masih sakit, Engkaulah Tuhan yang memberkati segala obat yang mereka makan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya Engkaulah tabib, segala tabib, dan semua penyakit itu bisa Engkau sembuhkan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Hilap dohotonku, maka tidak kuasa maponi. Merendeo Tuhan memuji-Mu, ode bata sangat doho. Merendeo Tuhan memuji-Mu, ode bata sangat doho. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.